Silakan dinyalakan videonya semuanya. Ya, oke, silakan berdoa dulu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, oke, kita quiz dulu. 3 SE 3 ya. Sopo. Mana Sopo? Ini Rifki, Alia, siapa nih? Ahmad ya. Enggak nyalain video nih. Ya, Sopo, satu pertanyaan Sopo. Bagaimana cara menentukan model regresi logistik yang baik? Bagaimana menentukan model regresi logistik yang baik? Oke, Nur Afni. Ya, Bu. Nah, sini jawab. Untuk menentukan model regresi yang baik, bisa dilihat dengan cara melihat residualnya dan nilai ROC-nya, Bu. Dan nilai ROC-nya. ROC-nya gimana? ROC itu luas yang paling luas, itu yang model yang paling baik. Yang paling luas, yang paling baik. Ya, oke. Preti. Satu pertanyaan. Apa keuntungan penggunaan probit link function dibanding logic link function? Ulangi coba. Di unmute. Apa keuntungan penggunaan probit link function dibanding logic link function? Oke. Vincentius. Oh ya, Bu. Keuntungannya model probit memudahkan untuk mendapatkan interpretasi peluang kejadian tertentu karena menggunakan nilai tabel distribusi norma. Kalau model probit gimana? Menggunakan nilai tabel distribusi norma standar. Nyari apa tuh berarti? Peluang kejadian tertentu. Ya, mendapatkan nilai peluang. Ya, di logit juga bisa nggak nyari peluang? Logit ke odds ratio, Bu. Nggak bisa nyari peluang. Bisa nggak nyari ininya, bentuk peluangnya, mencari peluang suksesnya bisa nggak dari logik? Bisa, Bu. Bisa. Gimana caranya? Dari yang PI-nya itu bisa diturunkan. Transformasi ya. Jadi yang ruas sebelah kirinya nanti dia dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga nanti di ruas kirinya itu hanya tersisa V saja. Ya, keunggulannya dia bisa mencari nilai peluang secara langsung. Ya, kemudian dia bisa juga mencari nilai-nilai marginal dari variabelnya. Ya, kalau logit dia nggak bisa.
Oke, kita lanjutkan ke pertemuan hari ini. Ya, kita akan membahas lebih lanjut tentang inferensia regresi logistik. Ya. Jadi estimasi parameternya ya ini diperoleh dari data sampel dengan menggunakan maksimum likelihood estimator. Ya. Nah, MLE ini digunakan untuk memperoleh beta cap. Ya, kita juga dekati beta cap ini untuk dengan distribusi normal ketika sampelnya besar. Ya, kan ada kaitan antara binomial, Poisson dengan distribusi normal kan? Masih ingat nggak itu mata kuliah peluang dan statmat itu? Hubungan antara distribusi binomial, Poisson, dan distribusi normal. Ya. Cari hubungannya untuk salah satu tugas minggu depan. Ya. Jadi apa kaitannya 3 distribusi tadi? Nah, sehingga nanti ketika diturunkan, kita bisa memperoleh beta cap dan standar error beta cap. Oke, nah kemudian ini juga ya karena estimasi standar error beta cap ya ini akan semakin akurat ketika ukuran sampelnya semakin besar, gitu ya kan kalau sampelnya makin besar kan dia semakin lebih akurat, dan juga makin presisi juga ya ini yang disebut dengan asymptotic standard error. Oke, ini tadi sudah ya untuk pengujian secara parsialnya kita menggunakan wall test. Nah, wall test ini sebetulnya ada 2 jenis. Kalau kalian pakainya SPSS, ya, wall test ini dia menggunakan distribusi chi-square sebagai pembandingnya, karena formulanya seperti ini. Ya, beta cap min beta per standar error beta cap dikuadratkan. Tapi nanti kalau kalian menggunakan SAS, softwarenya, ya, itu juga ada contohnya di buku Azen, itu menggunakan distribusi normal baku. Jadi tabel yang kalian lihat adalah tabel Z. Karena formula wall test-nya itu beta cap min beta per standar error beta cap. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang nilainya minus, wall test-nya jangan begitu salah gitu ya. Itu memang dia negatif, berarti yang kalian harus cek adalah tabel normal baku. Ya, tapi kalau dia nilainya positif semua, berarti yang kalian pakai adalah tabel chi-square. Derajat bebasnya selalu 1. Ya. Kenapa selalu 1? Karena yang kita uji adalah parameternya 1 per 1. Gitu ya. Oke, kemudian ini adalah uji simultannya. Uji simultannya kalau di regresi logistik menggunakan likelihood ratio test. Kalau di output namanya omnibus test. Ya, jadi nanti kalau kalian melihat output ada tulisannya omnibus test, itu adalah uji F-nya untuk regresi logistik. Ya, hipotesisnya juga menyesuaikan seperti hipotesis di uji F. Ya, mulainya dari beta 1. Pokoknya kita hanya menguji semua parameter beta yang berkaitan dengan variabel X. Ya, H1-nya berarti minimal ada 1 beta yang tidak sama dengan 0. Ya, kemudian derajat bebasnya berarti cari saja selisih antara model L0 dan L1 tuh, atau banyaknya parameter yang melekat pada X. Itu adalah derajat bebasnya. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Ada 5.251 ya mahasiswa yang memiliki nilai skor nilai matematika. Ya, di mana 4.614-nya dikatakan sebagai ahli matematika. Sisanya tidak. Berarti nanti ada sebanyak 5.251 ini ya kita breakdown. 4.614-nya ini berkode 1, yaitu ahli matematika. Ya, sisanya itu berarti yang gagal.
yang kode 0. Nah, kemudian variabel prediktornya di sini adalah data kontinu, punya rata-rata dan standar deviasinya. Nah, ini adalah model yang terbentuknya, learn VCAP per 1 min VCAP. Ya, kita ketemu estimasi parameternya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa hasil skor matematika tersebut mempengaruhi seorang mahasiswa menjadi ahli matematika. Ya. Nah, kemudian ini adalah output ketika kita melakukan pengujian uji WOP, ya, uji parsialnya. Ya, hipotesisnya berarti masing-masing parameter diuji satu persatu. Ya, kita lihat di sini slope-nya. Slope-nya kita ketemu nilai p-value-nya. Kalau ada p-value lebih mudah kan? Kita memutuskan tolak atau gagal tolak H0 dari p-value-nya saja. Kurang dari alfa. Alfanya 0,05. Ya, kalau kurang dari alfa berarti dia tolak H0 kan? Signifikan kan? Ya, ketika dia signifikan berarti variabel tadi, nilai tadi dia berpengaruh terhadap seseorang dikatakan ahli matematika atau tidak. Ya. Oke, ini saya skip yang sudah tadi. Oke, kemudian untuk diagnosa model regresi logistik, ya, ukuran goodness of fit-nya. Kita bisa menggunakan persen chi-square dan G kuadrat. Ini formulanya ya sama seperti yang kemarin, gitu ya. Kita mengecek selisih antara observasi dan prediksinya. Ya. Berapa pada kolom-kolomnya kan kita punya total observasinya sekian untuk karakter variabel X dengan kategori tertentu dan variabel Y dengan kategori tertentu kan ada observasinya di situ. Dari model kemudian kita prediksikan. Nah, di sini model fit itu ketika nilai observasinya mendekati nilai prediksinya. Ya, atau sama nilainya. Ya. Makanya nanti yang kita harapkan adalah gagal tolak H0. Ya, chi-square-nya mendekati 0 atau G kuadratnya mendekati 0. Nah, ini nanti kalau di output namanya uji Hosmer and Lamshaw test. Ya, ini untuk goodness of fit. Jadi tadi kalau omnibus test kita harapkannya adalah tolak H0. Tapi kalau uji Hosmer, itu yang kita harapkan adalah gagal tolak H0. Jangan sampai kebolak-balik. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari juga, ya, misalnya ada 389 mahasiswa. Ya, dari 389 ini, 325 diantaranya dikatakan sebagai ahli matematika. Ya, kodenya 1, sukses berarti kan? Nah, sisanya ada 64 berkode 0. Gitu ya. Berkode 0 berarti dia gagalnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam software, ya, ketemu nih estimasi parameternya 1,99 plus 0,72x. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengecek predicted probability-nya. Berarti tadi persamaan yang di atas ini kita ubah kan menjadi bentuk peluang yang atas ini, ya, sehingga nanti VCAP-nya persamaannya eksponensial 1,99 plus 0,72x per 1 plus eksponensial 1,99 plus 0,72x. Ya, ini adalah persamaan peluangnya. Nah, sekarang mau kita cari ketika skor X-nya minus 0,4317. Kita masukkan ke dalam variabel X tadi. Nah, kita ketemu VCAP-nya 0,84. Apa interpretasi 0,84 ini? Ya, peluang seseorang yang memilih skor minus 0,4317 ya untuk dikatakan ahli matematika itu 0,84. Jadi ini skornya dia melakukan penghitungan tertentu. Jadi dia nilainya nggak hanya positif. Ya, penghitungan skornya ini bisa negatif, rentangnya negatif sampai positif dia untuk kasus ini, variabel X-nya. Nah, kemudian kita mau mencari prediksinya. Tadi kan kita mau mengukur ini kan,
Ya, kita mau mengukur ini. Nanti misalkan kalau saya buat tabelnya seperti ini. Ya. Ini kan ada nilai observasi, ada nilai prediksi. Ya, seperti yang kasus kemarin. Misalnya observasi sama prediksi, ini tergantung outputnya ya. Kadang outputnya di sini observasi, kadang di sini yang menjadi prediksi, ini prediksinya. Ya. Prediksinya. Ini yang kode 1, kode 0. Kode 1, kode 0. Nah, ini tabel klasifikasi namanya. Tapi yang kita cari itu bukan yang ini. Yang kita cari adalah ketika nilai X tertentu, maka Y-nya sekian. Ya, yang kita cari ini adalah tabel yang seperti ini. Ya, karena datanya adalah kontinu, berarti nanti tabulasinya bentuknya akan sebanyak variabel X-nya. Bisa dipahami? Ya, kalau X-nya datanya kontinu berarti nanti selnya jadi banyak nih. Ya, karena masing-masing nilainya kan unik nih, ya. Ini untuk variabel X nih yang baris. Kalau misalnya X-nya adalah jenis kelamin, berarti kita cuma punya 2 baris kan, laki-laki, perempuan. Ini adalah Y yang kode 1, Y yang kode 0, gitu kan? Ini untuk variabel Y, ini untuk variabel X. Ya. Kalau X-nya kontinu, berarti nanti barisnya akan mengikuti nilai-nilai identik dari variabel X. Nah, sekarang yang dimaksud tadi yang mana? Ya, misalnya kalau saya kembali lagi ke PPT-nya. Ya. Tadi kita dapatkan yang skornya minus 0,4317, ini ada sebanyak 325. Ya. Ada sebanyak 325 di sini. Ya, di sini 325. Ini masih kasus yang sama dengan yang tadi ya. Ya, yang total observasinya berapa tadi? Ini berarti 64 di sini kan? Ya, ini 64. Tadi total observasinya ada sebanyak 5.000 sekian tadi ya. Nah, ini. Nah, ini 5.251 total keseluruhannya. Ya, ada total kategori 1 itu 4.000 sekian. Sisanya kode 0. Nah, itu rentang nilai matematikanya variabel X-nya antara minus 3,89 sampai 2,53. Ya, berarti nanti kalau kita jabarkan variabelnya, ya, variabel X per nilai-nilai data kontinunya tadi seperti tadi. Ya, jadi nanti yang dikatakan ahli matematika ada sebanyak 4614. Ya, ini sini ya. Ini 4614 nih. Ya, jadi nanti kalian harus pelajari dulu bagaimana membentuk tabulasinya supaya tahu prediksi mana sih yang dimaksud. Ya, kemarin saya juga sempat mengatakan prediksi yang dimaksud kemarin itu adalah tabel klasifikasi silang. Kalau gini adalah prediksi untuk masing-masing sel, ya, cross step antara X dengan Y. Nah, sekarang ini adalah nilai observasinya nih. Kita mau mencari nilai prediksinya. Ini saya kasih garis miring lah. Ya, ini OIJ-nya, saya mau mencari EIJ-nya. Ya, berapa nilai prediksinya? Ya, jumlah observasi ini artinya orang-orang yang punya nilainya minus sekian tadi untuk terkategorikan satu ada sebanyak 325 orang. Nah, sekarang kita ingin memprediksikan ada berapa orang sebetulnya di sini yang diprediksi dari modelnya. Ya, berarti tadi kalau kita sudah masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan peluang tadi, dapat nilai peluangnya 0,84. Ini nilai 0,84 ini kita kalikan dengan total yang mendapatkan nilai minus 0,4317 tadi. Tadi kan totalnya 389 kan? Ya, ini dikali 389. Ya, dapatnya 326,76.
Ya, ingat ini adalah jumlah orang ya, jadi jangan pakai koma-koma. Ya, biasanya nanti dikumulatifkan ya menjadi 327. Berarti nanti kita di sini punya 327. Ya, di sini 327 berarti nanti prediksinya. Gitu ya. Nah, untuk yang ini gimana? Yang gagalnya tinggal selisihkan saja tadi kan. Totalnya berarti berapa tadi sini? Ya, 389 bukan? Ya, 389 untuk orang-orang yang punya nilai minus 0,4 sekian tadi. Ya, masing-masing sel dicari nanti. Berapa nilai prediksinya? Nilai prediksi yang dimaksudnya adalah berapa jumlah orang yang berkategori sukses dengan nilai X sekian. Jadi nanti dari tabel ini yang akan kita cek nilai persen chi-square. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Bisa dipahami? Ya, jadi nanti mencarinya seperti itu. Ya, nanti kita masukkan ke dalam rumus. Oke, nah kemudian tadi kita juga bisa menggunakan dengan nilai residualnya. Ada persen residual dengan formula seperti ini. Ya, ada adjusted residual. Ya, formulanya seperti yang di atas, tapi kita timbang dengan nilai leverage. Masih ingat matriks H ketika mempelajari regresi linier kemarin di tingkat 2? Ada matriks H itu kan? Ya enggak? Ya, gimana tuh rumusnya? Tambahin satu lagi berarti tugasnya. Matriks H, formulanya seperti apa? Nah, matriks H itu diagonal utamanya itu namanya nilai leverage. Ya, nilai leverage ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi adanya outlier. Ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan DF beta. Apa itu DF beta? Ini juga sebetulnya ada di buku regresi linear tuh, ada di bukunya siapa? Meter. DF beta ini mengukur apabila sebuah observasi, jadi tidak semua observasi yang agak jauh dari teman-temannya atau agak jauh dari rata-ratanya itu perlu kita buang. Ya, atau dengan kata lain, tidak semua outlier itu perlu kita buang. Kenapa? Karena nanti harus kita bagi dulu. Ada yang disebut dengan outlier berpengaruh, ya. Ada yang tidak berpengaruh, gitu ya. Kalau dia berpengaruh, misalnya, apalagi sangat tinggi pengaruhnya, maka ketika observasi tersebut masuk atau dikeluarkan dari model, dia akan mengubah struktur dari estimasi parameternya. Tandanya bisa berubah, gitu kan? Ya, atau nanti koefisien baik intercept maupun slope-nya akan berubah sangat drastis. Gitu ya, itu adalah observasi yang berpengaruh. Nah, itu observasi-observasi yang seperti itu yang nanti patut untuk kita buang. Ya, jadi nanti kalau kalian melihat ya, kan kita perlu eksplorasi data dulu. Ya, ada beberapa data yang jauh dari rata-ratanya nih. Ya, cek dulu DF betanya. Ya, jangan langsung dibuang semua. Ya, apalagi misalnya kalau PKL ketemu banyak outlier tuh biasanya. Ya, sering kali ketemu banyak sekali data-data yang ada di ekor-ekor kiri dan kanan. Oke, kemudian ini adalah estimasi parameternya ya dari salah satu kasus yang ada di buku Azen. Ya, kita lihat di sini p-value-nya hanya satu yang signifikan. Ya, yang satunya lagi tidak signifikan. Ya, kemudian tadi CI-nya biasanya ada pasangannya itu eksponensial beta, kemudian ada pasangannya CI-nya di sini. Nah, ini adalah uji omnibus ya atau omnibus test. Ini tadi yang menggunakan likelihood ratio test. Ya, yang H0-nya adalah semua betanya dimasukin tuh. Ya, kita dapatkan nilai-nilainya. Yang kita harapkan adalah tolak H0 kan? Nah, ini berarti kita sudah memenuhi ya p-value-nya 0,000. Yang atas ini adalah output SPSS, yang bawah ini adalah output SAS.
ya nilainya sama. Oke. Kemudian ini adalah output dari uji Hosmer. Ya, ini yang menjadi ukuran goodness of it. Yang kita harapkan adalah gagal tolakan atau p-value-nya lebih dari 0,05. Ya, ini juga sudah terpenuhi. Oke, kemudian ini adalah identifikasi dari outlier. Ya. Oh, ternyata yang teridentifikasi sebagai outlier adalah observasi nomor 1, nomor 84, dan nomor 92. Gitu ya. Kenapa bisa dikatakan outlier? Ya, tadi kalau kita menggunakan yang di atas ini, percent residual atau adjusted residual, yang dikatakan outlier ketika nilainya, ini kan bisa minus, bisa positif kan ya? Ketika nilainya plus minus 2,5 ke atas. Atau beberapa buku ngambil cut off-nya di 3 ke atas. Ya, jadi nanti kalian lihat percent residual atau adjusted residualnya kalau lebih dari 2,5 ya atau 3, tergantung nanti referensi mana yang kalian pakai, itu dikatakan sebagai outlier. Ya, nah ini kelihatan minus 3, minus 4, minus 6. Oke, nah kemudian ya kalau ada gambar seperti ini adalah grafik yang menunjukkan normalized atau standardized residual dengan nilai leverage. Mana yang menjadi outlier di sini yang harus dibuang? Ini ada 4 ini kan, apakah semuanya atau yang mana yang perlu dibuang? Yang dipertimbangkan untuk dibuang. Dia memberikan jawaban? Enggak? Ya, Bu. Ya, mana yang kira-kira harus dibuang? Oh. Yang mana ya? Tadi yang berpengaruh itu yang leverage-nya besar atau kecil, Bu? Kenapa? Yang Ya, ini kan observasi rata-rata berpengaruh. datanya ini kan ada di sekitaran sini nih, yang hitam-hitam Oh, ini kan. Nah, kemudian ada yang jauh nih, yang bawah sama yang kanan. Nah, apakah yang dikatakan outlier berpengaruh itu yang mana? Kira-kira mana yang harus dibuang di sini? Yang bawah, Bu, yang Selby mungkin. Yang Selby aja. Thomson juga ya? Sama Thomson. yang Warner apa? Thompson sama Selby. Yang leverage-nya kecil dan semakin jauh dari yang di sebarannya itu yang Shelby itu karena kan dia leverage-nya kecil sama nilai jaraknya terhadap residualnya itu besar. Ya, yang kita harapkan observasi-observasi tersebut kan memiliki standardized residual yang kecil kan, dan nilai leverage yang kecil, ya kan? Karena tadi nilai leverage kalau besar juga dia dianggap sebagai identifikasi dari outlier. Gitu ya. Ini sebetulnya Selby, Thomson, Warner sama Stephens ini ya di outlier nih. Ya. Tapi yang perlu dibuang adalah Selby, Thomson, dan Warner saja. Kenapa? Kalau nilai leverage itu ya adalah kalau misalnya kita istilahkan dia jauh dari rata-ratanya, ya, tapi dia tidak mengganggu model. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat standar dari residual, tadi kan batasnya adalah 2,5 tadi kan, 2,5 atau 3 nih. Ya, Stephens ini nggak lebih dari 2,5 atau 3. Ya, meskipun leverage-nya jauh dia. Jadi dia tidak terlalu mengganggu model. Nah, sementara meskipun ya leverage-nya kecil, tapi standardized residualnya ini tinggi nih untuk ketiga observasi ini. Ya, makanya 3 observasi ini
sebaiknya dipertimbangkan nanti kalau mau di drop, ya, karena dia menjadi salah satu, dia telah memenuhi salah satu kalau model kita memasukkan observasi ini atau kita membuangnya, biasanya parameternya akan terganggu, gitu ya. Oke, kalau ini tadi output SPSS, kalau ini adalah output SAS. Kalau output SAS dia dijembrengin gini nih, ya, per observasi. Ini kan case number, nomor 1, observasi nomor 2, nomor 3, gitu ya. Berapa dia persen residualnya. Ya, tapi kalau SPS kan nyampur jadi satu dia nggak kelihatan mana observasi 1, mana observasi 2. Hanya yang jauh-jauh ini dikasih identitas sama dia. Ya, kalau ini kita langsung bisa kelihatan nih, oh ini observasi 1, gitu ya, dan seterusnya ada 3 nih yang keluarnya jauh. Ya. Oke. Nah, kemudian ini dari output SAS juga kita bisa melihat, oh betul ternyata Selby, Thompson sama Warner ini yang bisa kita drop karena memiliki DF beta juga yang cukup tinggi dan standardized residualnya juga tinggi, gitu ya. Jadi itu adalah salah beberapa inferensia yang harus dilakukan ketika menggunakan regresi logistik. Ya, jadi kemarin tahapannya adalah ketika membuat regresi logistik, yang pertama kali adalah pastikan jangan sampai ada sel yang 0. Ya, kalau kita menggunakan variabel X yang kategorik, ya Y-nya juga pasti kategori. Kalau kita cross-step-kan, pastikan tidak ada sel yang 0. Ya. Kenapa kalau ada yang selnya 0, jadinya gimana? Masalahnya di mana? Ya, masalahnya kan tadi di sini nih. Ya. Kalau misalnya kita mau mencari goodness of fit-nya, ada nilai observasi yang 0, pasti prediksinya kan juga 0. Ya kan? Nanti kalau kita masukkan ke dalam rumus persen chi-square, ya, dia akan mengganggu nilai persen chi-square-nya. Bisa jadi nggak ketemu tuh dia, karena pembaginya jadi 0. Ya. Oke, kemudian tahapan yang dilakukan berikutnya apa? Mengestimasi parameter betanya. Setelah mengestimasi parameter betanya, kemudian diinterpretasikan, kan? Ya. Diinterpretasikan. Kalau kita belum belajar diagnosanya, tapi kalau sudah belajar diagnosanya, setelah mendapatkan estimasi parameter tadi, selanjutnya kita uji dulu keberartian dari parameter dengan omnibus test dan wall test. Ya, kemudian kita cek goodness of fit-nya, ya, dari uji Fosmer and Lenshaw test tadi, harusnya gagal tolak, gitu ya. Kemudian kita cek tabel klasifikasi silangnya, ya, harusnya nilai akurasinya juga baik. Kapan dikatakan baik? Ya, itu relatif, ya. Kalau mau bagus banget modelnya di atas 0,8. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita kepentingannya hanya untuk melihat determinan, bukan buat prediksi, ya di atas 0,5 juga udah bagus tingkat akurasi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu semuanya terpenuhi, baru kalian estimasi, diinterpretasi. Karena apa? Artinya model tersebut layak kan untuk dilanjutkan, kan? Layak untuk dipakai. Ya, diinterpretasikan, kemudian ambil case tertentu, coba dicari berapa nilai peluang untuk X tertentu. Jadi tahapannya itu aja regresi logistik. Ada uji asumsi nggak? Nggak ada uji asumsi. Yang penting tadi uji-uji tadi terpenuhi. Nggak ada lagi uji linearitas, nggak perlu. Ya, heteroskedas nggak perlu, autokorelasi nggak perlu. Gitu ya. Jadi itu saja yang harus dilakukan di dalam regresi logistik. Terlihatnya sederhana, makanya saya minta kalian untuk membuat paper supaya kalian tahu, ya, tidak semua data bisa diregresikan dengan regresi logistik yang kita pelajari. Gitu ya, karena tergantung sebaran datanya. Kalau yang tadi adalah data-data yang sangat normatif gitu kan, bagus semua hasilnya. Tapi bisa saja nanti kalian mendapatkan data yang omnibusnya bagus,
walk test-nya bagus, tapi uji Hosmer-nya dia signifikan. Kalau uji Hosmer-nya signifikan artinya apa? Modelnya nggak fit kan? Ya nggak? Kemudian ada satu lagi kasus yang seperti ini. Ini yang paling sering terjadi. Pada saat kalian mendapatkan tabulasi silangnya seperti ini nih, ya, classification table-nya, ini bisa saja misalnya observasinya ada 100 gitu ya. 100. Ya, kemudian di sini dia bagus nih. Ada 95. Gitu kan? 95. Kemudian di sini 0. Wah, berarti nggak ada yang salah prediksi. Ya. Di sini 5. Berarti di sini 0 kan? Ya nggak? Ya, apa artinya nih? Ya, kalau kita hanya melihat diagonal utama ini, akurasinya berapa? 95 dibagi 100 kan? 0,95 nih tingkat akurasinya. Tinggi sekali. Gitu ya. Tapi hati-hati ketika menginterpretasikan data ini. Nih, cek diagonal utamanya ada nilai 0. Apa artinya nilai 0 di sini? Artinya tidak ada satupun observasi yang terkategorikan 0 bisa diprediksikan dengan baik untuk kategori yang sama. Ya enggak? Jadi kalau miskin, kita bisa mengkategorikan miskin sebanyak 95 observasi. Tapi untuk yang tidak miskin, ini salah klasifikasi semua nih. Harusnya dia tidak miskin kan? 5 observasi ini harusnya kan nggak miskin. Tapi dia diprediksikan menjadi miskin semua. Gitu. Ya. Jadi dia nggak ada yang bisa diprediksi sama sekali di sini. Jadi perhatikan kalau ada yang nilainya 0, 0 begini. Ya, atau ke samping 0, 0. Ya. Jadi kalau ada salah satu diagonal utama ini yang nilainya 0, itu hati-hati. Berarti itu adalah salah satu indikasi model kalian nggak bagus. Artinya model kalian itu tepat kalau mengklasifikasikan yang berkategori sukses. Tapi model kalian nggak bisa digunakan untuk memprediksi yang berkategori 0. Bisa dipahami sampai sini? Ya, oke. Ya, jadi itu ada beberapa catatan. Belum nanti yang seperti saya ceritakan kemarin, nilainya bagus semua, tapi nanti kalau dapat estimasi parameter beta, kemudian kita eksponensialkan nilainya jadi jutaan, gitu kan? Itu juga salah satu juga. Makanya kita mau melihat kalian dapat data yang seperti apa, hasilnya seperti apa. Ya, jadi nanti mudah-mudahan di pertemuan terakhir udah selesai itu. Jadi kita bisa diskusikan hasilnya. Ya, kelompok mana yang dapat aneh-aneh itu ukuran-ukuran statistik yang dihasilkan. Gitu ya. Ini nanti bisa kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu mau tanya. Bu. Ya. Tanya Salma aja dulu. Jadi Bu, yang saya tanyakan, apakah inferensia regresi logistik ini bisa diterapkan di data sebelum dan sesudah? Terima kasih. Sebelum dan sesudah. Ya. Iya. Kemarin kan ketika kita di awal pertemuan, uji chi-square ini digunakan untuk apa? Catatannya adalah ketika kategorinya saling independen kan? Nah, makanya kita cek dulu ke depan ya, karena ada syarat ketika menggunakan uji chi-square. Antar kategorinya itu harus independen. Ya, berarti kalau nggak bisa di chi-square-nya, otomatis ke regresi yang berkaitan dengan itu juga nggak bisa. Ya. Karena kalau sebelum dan sesudah itu butuh analisis yang sifatnya dependensi, gitu kan? Makanya di dalam uji rata-rata saja kan berbeda dia ya. Ya, ketika di MATSTAT ada yang independen, ada yang dependen yang menggunakan D selisih. Ya. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Izin Bu, mau tanya di yang tugas yang kemarin kan di model yang dengan interaksi itu ada yang hasil uji WALT-nya itu dia tidak signifikan Bu interaksinya. Nah berarti itu nggak perlu diinterpretasiin. Kalau yang mana? Yang
keseluruhannya atau yang perbagiannya. Kemarin kan ada yang keseluruhan tuh, yang seperti UJF tapi untuk satu teman-teman itu. Yang itu atau yang mana? Oh, ini kemarin di bagian apa di uji WALT-nya itu ada yang p-value-nya itu 0,11 sama 0,39 Bu, yang jenis kelamin dari kan tingkat Share screen. Bu, izin menambahkan, Bu. Tapi ini udah saya screenshot sih Bu, maunya bukan dari SPSS-nya langsung. Udah kelihatan. Diperbesar. Oke. Yang interaksinya ya? Iya. Ya, yang mana nih? Yang ini. 0,359 itu. Ya, itu kan yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika dia di atasnya dia signifikan, ya, yang jenis kelamin sama pendidikan ibu, yang bolong-bolong kemudian ada uji WALT, itu kan dia signifikan kan 0,025 nih. Ya, ketika dia signifikan yang bawah diinterpretasikan aja semua, nggak masalah. Gitu ya. Kecuali yang di atas ini nggak signifikan, misalnya di atas ini sudah 0,37, pasti bawahnya nggak ada yang signifikan. Berarti itu semua nggak perlu kita interpretasikan. Gitu ya. Karena memang ada beberapa kategori dia yang signifikan, tapi ada yang tidak signifikan. Untuk sementara diinterpretasikan. Nanti kalau misalnya sudah melakukan penelitian yang lebih real, ya ini kalau nggak signifikan nanti bisa kita siasatin. Gitu ya. Kalau misalnya hasilnya masih bagus, nanti mungkin tingkat pendidikan ibunya kita reduksi menjadi hanya tinggal 3 atau 2 saja. Ya, nanti kita harus cek lagi, lihat lagi ke atas nih. Kalau dia single, tanpa interaksi, dia berpengaruh nggak? Merubah hasil lagi nggak? Gitu. Jadi memang treatment-nya, kalau kita modeling itu, nggak ada model yang 100% benar, kan? Prinsipnya modeling, kan? Kita hanya menemukan salah satu yang cocok aja, gitu. Ya, yang terbaik di antara yang memang kita sudah lakukan. Tapi tidak ada satupun model yang memang persis atau sempurna dia bisa menjelaskan data yang kita miliki 100%. Gitu ya, karena pasti akan ada error di situ. Nah, makanya nanti butuh beberapa treatment kalau kalian ingin mengejar semuanya signifikan. Nanti bisa identifikasi dulu, gitu kan? Bisa saja ini kalau dia nggak signifikan, kalau kalian cek lagi ke dalam datanya, bisa saja sel di situ itu nggak terlalu besar, jadi nggak bisa dibedakan. Apa sih artinya signifikan, nggak signifikan di dalam analisis data kategorik? Ya, itu artinya antar kategori itu nggak bisa dibedakan, sukses gagalnya, ya kan? Ya nggak, prinsipnya odds ratio kan seperti itu. Ya, kalau dia nggak signifikan kan pasti odds ratio-nya mendekati 1. Ketika mendekati 1, artinya apa? Antara kelompok X ini ya tidak bisa dibedakan sukses dan gagalnya, sama aja dia. Itu kan prinsipnya begitu. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Saya tutup ini, Bu, ya. Ya, oke. Jadi nanti untuk minggu depan untuk presensinya selain 2 tugas tadi tambahan, berarti kan kalian sudah dapat tuh WALT test-nya, sudah dapat omnibusnya, ya, sudah dapat apa namanya? Hosmernya dan tabel klasifikasi silangnya, ya kan? Nah, kemudian kalian interpretasikan tuh masing-masing model interaksi dan tanpa interaksi. Kemudian kalian putuskan, sebetulnya model ini perlu interaksi atau enggak. Gitu ya, buat analisanya itu berarti harus sudah kelihatan tuh kalian ngerjain sendiri-sendiri, karena kalian menganalisa sendiri-sendiri tuh dari output yang muncul itu kan. Ya, oke. Itu saja tugas untuk minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada, bisa saya akhiri biar kalian bisa nanti mengupload tugas yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.